Wah, wah, ada anak miskin nih datang. Emangnya sudah punya apa kamu datang ke dalam keluarga besar ini? Kalau hanya bermodal nekat, tolong jangan pernah datang ke rumah ini. Di sini tempat keluarga sukses, bukan seperti keluarga kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan pernah injakkan kaki di rumah ini sebelum kamu sukses. Di hari Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan, seorang pria justru dipermalukan di depan seluruh keluarganya sendiri. Dia datang dengan pakaian sederhana, tanpa mobil, tanpa oleh-oleh mahal, dan sejak langkah pertamanya masuk rumah itu, tatapan meremehkan sudah mengarah padanya. Kerja apa sekarang? Solihin? Masa pulang kampung cuma bawa badan. Tawa pun pecah, pelan, tapi cukup untuk menghancurkan harga dirinya. Tak ada yang tahu, pria yang mereka hina itu hanya tersenyum dan menunduk, seolah menerima semuanya. Padahal, beberapa hari setelah itu, orang-orang yang sama akan datang dengan wajah penuh penyesalan. Bukan untuk menghina, tapi untuk memohon pertolongan. Sebelum kita lanjut, aku penasaran, kalian nonton dari daerah mana? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena setiap cerita di sini selalu punya pelajaran yang mungkin pernah kamu alami. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Suara takbir menggema pelan di udara malam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan desa menyala terang. Anak-anak berlarian sambil membawa obor kecil, tertawa tanpa beban, sementara orang-orang dewasa sibuk mempersiapkan hari kemenangan. Di tengah suasana yang hangat itu, sebuah rumah besar berdiri paling mencolok di ujung jalan. Rumah keluarga besar. Tempat semua berkumpul setiap Lebaran. Di halaman depan, beberapa mobil terparkir rapi, mobil-mobil mewah yang mengilap di bawah cahaya lampu. Tawa dan suara obrolan terdengar dari dalam, menandakan betapa ramainya suasana di sana. Pintu rumah terbuka lebar. Orang-orang keluar masuk dengan pakaian terbaik mereka. Namun, suasana itu sedikit berubah ketika seorang pria berjalan perlahan mendekati gerbang. Namanya Solihin. Langkahnya tenang, tapi terlihat ragu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, sedikit kusut di bagian lengan. Celananya pun biasa saja. Tidak ada jam mahal di tangannya. Tidak ada sepatu mengkilap di kakinya. Dan yang paling mencolok, ia datang sendirian. Tanpa mobil. Tanpa sesuatu yang bisa dipamerkan. Solihin berhenti sejenak di depan gerbang. Matanya menatap ke dalam rumah, melihat keluarganya yang tertawa bahagia. Ada rasa hangat, tapi juga sesuatu yang berat di dadanya. Seolah ia tahu, malam ini tidak akan semudah yang terlihat. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Assalamualaikum. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh riuhnya suasana. Beberapa orang menoleh. Sebagian hanya sekilas, lalu kembali berbincang. Namun tidak dengan satu sosok di ruang tengah. Seorang wanita parubaya, tante yang terkenal paling vokal di keluarga itu, langsung memperhatikan Solihin dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tajam, menilai, dan meremehkan. Solihin? Katanya dengan nada yang terdengar setengah kaget, setengah menyindir. Beberapa orang langsung ikut menoleh. Suasana perlahan berubah. Baru datang? Sendirian aja. Lanjutnya, Solihin tersenyum kecil. Iya, tante, baru sampai. Wanita itu melipat tangan di dada. Matanya masih mengamati. Loh, kamu nggak bawa mobil? Tanyanya. Kali ini lebih keras. Cukup untuk didengar orang lain. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum tipis. Ada yang berbisik pelan. Solihin hanya menggeleng. Naik kendaraan biasa. Tante. Jawaban itu sederhana. Tapi,
Cukup untuk memancing sesuatu. Oh, wanita itu tertawa kecil. Kukira kamu sudah sukses di kota. Beberapa orang ikut tertawa. Pelan, tapi terasa. Seperti jarum kecil yang menusuk. Solihin tetap tersenyum. Walau matanya mulai kehilangan cahaya. Belum selesai. Seorang sepupu laki-laki, berpakaian rapi dengan jam mahal di tangan, ikut menyela. Sekarang kerja apa sih, Lin? Tanyanya sambil menyandar santai. Nada suaranya tidak benar-benar ingin tahu. Lebih seperti ingin membandingkan. Solihin terdiam sejenak. Hanya sepersekian detik. Tetap kerja. Biasa aja, jawabnya singkat. Sepupunya tersenyum miring. Biasa aja itu maksudnya apa? Gaji UMR. Tawa kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lebih terbuka. Seseorang di belakang bahkan berbisik. Cukup keras untuk didengar. Jauh-jauh merantau. Pulangnya tetap kosong. Dan tawa itu pecah lagi. Di tengah keramaian itu, Solihin berdiri. Sendiri. Dikelilingi orang-orang yang seharusnya menjadi tempat pulangnya. Namun malam itu justru menjadi tempat ia merasa paling asing. Ia menunduk sedikit. Senyumnya masih ada. Tapi kini terasa dipaksakan. Tangannya perlahan mengepal. Bukan karena marah. Tapi karena berusaha menahan sesuatu yang lebih dalam. Rasa sakit. Namun ia tidak membalas. Tidak menjelaskan. Tidak membela diri. Ia hanya berdiri. Dan menerima semuanya. Karena bagi Solihin, ini bukan pertama kalinya. Dan mungkin bukan yang terakhir. Namun tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa pria yang mereka remehkan malam itu sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandangnya dalam waktu yang tidak lama lagi. Nama pria itu Solihin. Di antara keluarganya, nama itu dulu pernah disebut dengan penuh harapan. Dulu, setiap kali ada yang bertanya, siapa yang paling pintar di keluarga ini? Jawabannya hampir selalu sama. Solihin. Ia bukan anak orang kaya. Ayahnya hanya pekerja serabutan. Ibunya menjahit di rumah untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Tapi Solihin punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang. Tekad. Sejak kecil, ia terbiasa melihat orang tuanya berjuang. Melihat ibunya menjahit sampai larut malam. Melihat ayahnya pulang dengan tubuh lelah, tapi tetap tersenyum. Dan dari situlah, Solihin berjanji dalam hati. Suatu hari, dia akan mengubah hidup mereka. Itulah kenapa, saat ia berhasil merantau ke kota setelah lulus sekolah, seluruh keluarga bangga. Hari itu, seperti hari kemenangan kecil bagi mereka. Solihin pasti sukses, kata mereka. Dia beda. Harapan itu perlahan berubah menjadi beban. Di kota, hidup tidak seindah yang dibayangkan. Awalnya, Solihin bekerja di sebuah perusahaan kecil. Gajinya cukup. Tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Ia hidup hemat, bahkan sering menahan lapar, hanya untuk bisa mengirim uang ke kampung. Setiap bulan, tanpa pernah absen. Ibunya selalu berkata lewat telepon, "Jangan terlalu memaksakan diri, nak." Tapi Solihin hanya tersenyum. Ini belum apa-apa, Bu. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Satu keputusan mengubah semuanya. Suatu hari, Solihin memutuskan keluar dari pekerjaannya. Bukan karena dipecat, tapi karena ia ingin mencoba usaha sendiri. Ia ingin lebih. Ia ingin lebih cepat mengangkat derajat keluarganya. Awalnya, semua terlihat menjanjikan. Ia membuka usaha kecil-kecilan, menggunakan tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Bahkan, ia sempat meminjam sedikit uang dari kerabat. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah.
Namun, dunia nyata tidak seindah mimpi. Usaha itu perlahan mulai goyah. Sepi pelanggan. Biaya operasional membengkak. Dan dalam hitungan bulan, semuanya runtuh. Tabungannya habis. Usahanya tutup. Dan yang paling berat, ia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya gagal. Hari itu, untuk pertama kalinya, Solihin merasa benar-benar kehilangan arah. Bukan karena uangnya habis, tapi karena ia merasa telah mengecewakan banyak orang, keluarganya, dan terutama dirinya sendiri. Sejak saat itu, hidup Solihin berubah. Ia mulai dari nol lagi. Kerja apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang jadi karyawan lepas, kadang bantu proyek orang, kadang bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tidak pernah berhenti berusaha. Namun di sisi lain, cerita tentang kegagalannya mulai sampai ke telinga keluarga di kampung. Dan seperti biasa, cerita itu tidak pernah sampai dengan utuh. Yang terdengar hanya satu. Solihin gagal usaha. Uangnya habis. Sekarang gak jelas kerja apa. Sejak saat itu, cara pandang keluarga terhadapnya mulai berubah. Yang dulu penuh harapan, kini penuh keraguan. Yang dulu dibanggakan, kini mulai dibandingkan. Terutama dengan sepupunya, Rizky, anak dari tante yang tadi menyindirnya. Berbeda dengan Solihin, hidup Rizky terlihat lurus dan mulus. Lulus kuliah, langsung kerja di perusahaan besar. Gajinya tinggi, penampilannya rapi. Setiap pulang kampung, selalu membawa sesuatu. Entah itu oleh-oleh mahal, atau cerita tentang kesuksesannya di kota. Dan setiap kali itu terjadi, nama Solihin selalu ikut disebut. Tuh, Rizky, sukses. Kamu gimana, Lin? Pertanyaan sederhana, yang selalu terasa seperti tamparan. Dan Lebaran tahun ini adalah pertama kalinya Solihin pulang setelah sekian lama. Tanpa kabar yang jelas, tanpa cerita keberhasilan, tanpa apapun yang bisa ia banggakan di mata mereka. Ia tahu, kedatangannya kali ini bukan untuk dipuji, tapi untuk dinilai. Namun tetap saja, ada satu alasan kenapa ia pulang. Ibunya, satu-satunya orang yang tidak pernah melihatnya sebagai kegagalan. Di mata ibunya, Solihin tetap anak yang sama, anak yang berjuang, anak yang tidak pernah menyerah. Dan karena itulah, ia memilih untuk pulang. Walaupun ia tahu, ia harus kembali menghadapi tatapan-tatapan yang sama. Tatapan yang meremehkan, tatapan yang mempertanyakan, dan tatapan yang diam-diam menghakimi. Namun mereka tidak tahu bahwa perjalanan Solihin belum selesai. Dan apa yang mereka lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari cerita. Karena di balik semua kesederhanaannya, ada sesuatu yang sedang ia bangun. Diam-diam, pelan, tapi pasti. Sesuatu yang akan segera mengubah segalanya. Suasana rumah semakin ramai menjelang waktu makan malam. Aroma opor ayam, rendang, dan sambal goreng memenuhi ruangan. Meja panjang di ruang tengah sudah dipenuhi berbagai hidangan khas Lebaran. Semua orang berkumpul, tertawa, bercerita, seolah tidak ada beban. Namun di sudut meja, Solihin duduk diam. Tangannya menggenggam sendok, tapi belum menyentuh makanan. Matanya sesekali menatap ke arah ibunya yang duduk tidak jauh darinya. Wanita itu tersenyum, berusaha terlihat kuat. Padahal Solihin tahu, ibunya pasti mendengar semua bisikan sejak tadi. Ayo makan. Jangan malu-malu. Suara tante itu kembali terdengar lantang. Semua mulai duduk. Piring dibagikan. Obrolan kembali mengalir. Awalnya ringan,
tentang perjalanan mudik, tentang harga bahan pokok, tentang cerita lucu di kantor. Sampai akhirnya, topik itu muncul. Seperti yang sudah bisa ditebak. Ngomong-ngomong, suara tante itu kembali memotong suasana. Matanya langsung mengarah ke Solihin. Kamu sekarang kerja apa sih, Lin? Dari tadi ditanya nggak jelas jawabnya. Ruangan tiba-tiba sedikit lebih hening. Beberapa orang pura-pura sibuk makan. Tapi telinga mereka jelas mendengar. Solihin menarik napas pelan. Masih kerja, Tante, serabutan aja. Jawaban itu langsung memancing reaksi. Serabutan? Sepupunya, Rizky, tertawa kecil. Wah, berarti belum tetap dong. Beberapa orang ikut tersenyum. Solihin hanya mengangguk kecil. Iya, belum tetap. Rizky menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada santai tapi menusuk. Kalau gitu, penghasilannya juga nggak tetap ya? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, karena semua orang sudah menebaknya. Tapi tetap saja, pertanyaan itu dilontarkan, seolah ingin memastikan bahwa Solihin benar-benar berada di posisi paling bawah. Solihin terdiam. Senyumnya tipis. Iya, enggak tetap. Tawa kecil mulai terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Lalu, suara yang paling menyakitkan akhirnya keluar. Ngapain jauh-jauh merantau kalau pulang tetap kosong? Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah hanya candaan. Tapi bagi Solihin, itu seperti pukulan yang tepat mengenai bagian paling dalam. Beberapa orang tertawa. Kali ini lebih jelas, lebih terbuka. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Solihin menunduk. Tangannya menggenggam sendok lebih erat. Ia tidak marah. Atau mungkin, ia terlalu lelah untuk marah. Di sampingnya, ibunya tiba-tiba angkat bicara. Sudahlah, yang penting Solihin sehat, ucapnya pelan, mencoba meredakan. Namun bukannya berhenti. Salah satu anggota keluarga lain justru menimpali. Sehat doang nggak cukup, Bu. Sekarang zamannya hasil. Kalau nggak ada hasil, ya gimana? Dan tawa itu datang lagi. Kali ini lebih tajam, lebih kejam. Solihin menoleh pelan ke arah ibunya. Ia melihat mata wanita itu mulai berkaca-kaca, namun tetap berusaha tersenyum. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diri Solihin terasa runtuh. Bukan karena hinaan itu, bukan karena tawa mereka, tapi karena ia melihat orang yang paling ia sayangi ikut menanggung rasa malu karena dirinya. Ia menunduk lebih dalam. Senyumnya masih ada, tapi kali ini benar-benar terasa pahit. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Ia hanya diam, membiarkan semua kata-kata itu berlalu seperti biasa, karena ia tahu menjelaskan pun tidak akan mengubah apapun. Di mata mereka, ia sudah kalah. Beberapa menit berlalu, obrolan mulai beralih, tapi suasana di dalam diri Solihin sudah tidak sama. Ia perlahan meletakkan sendoknya. Makanan di piringnya hampir tidak tersentuh. Udah, Lin? Kok sedikit banget makannya? Tanya ibunya pelan. Solihin tersenyum. Iya, Bu, sudah kenyang. Padahal ia tahu, itu bukan kenyang, tapi sesak. Ia berdiri perlahan. Solihin mau keluar sebentar ya, Bu. Ibunya hanya mengangguk. Mungkin mengerti. Atau mungkin merasakan hal yang sama. Tanpa menarik perhatian siapapun, Solihin melangkah keluar dari rumah itu. Melewati ruang tamu yang masih penuh tawa. Melewati pintu yang sejak tadi terbuka lebar. Dan saat ia sampai di halaman,
Langkahnya berhenti. Ia menarik napas dalam. Udara malam terasa lebih dingin. Lebih jujur. Tidak seperti suasana di dalam. Dari kejauhan, suara takbir masih terdengar. Allahu Akbar. Solihin menatap langit. Matanya kosong. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan amarah. Bukan dendam. Tapi tekad. Ia menghembuskan napas panjang. Lalu berjalan pelan menjauh dari rumah itu. Tanpa pamit. Tanpa suara. Tanpa siapapun menyadari bahwa pria yang mereka tertawakan malam itu baru saja mengambil langkah yang akan mengubah segalanya. Malam semakin larut. Suara takbir masih menggema, tapi kini terdengar lebih jauh. Solihin berjalan menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah satu persatu mulai redup. Hanya beberapa orang yang masih terjaga, menikmati malam lebaran dengan keluarga mereka. Namun tidak dengan Solihin. Langkahnya pelan. Tenang. Tapi pasti. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Seolah ia tahu, tidak ada lagi yang perlu ia lihat di sana malam ini. Di ujung jalan, sebuah motor berhenti di dekatnya. Mas, ojek. Solihin mengangguk. Iya, Pak. Ia naik tanpa banyak bicara. Motor itu melaju, meninggalkan desa yang perlahan menghilang di belakang. Angin malam menerpa wajahnya. Dingin. Tapi justru membuat pikirannya terasa lebih jernih. Sepanjang perjalanan, Solihin hanya diam. Tatapannya lurus ke depan. Namun di balik itu, ada banyak hal yang sedang ia pikirkan. Bukan tentang hinaan tadi. Bukan tentang tawa mereka. Tapi tentang langkah berikutnya. Motor terus melaju, keluar dari jalan kecil desa menuju jalan raya yang lebih besar. Lampu-lampu kota mulai terlihat. Lebih terang. Lebih ramai. Berbeda jauh dengan suasana hangat tapi menyakitkan yang baru saja ia tinggalkan. Beberapa saat kemudian, motor itu berhenti. Namun bukan di tempat biasa. Bukan di kontrakan sederhana. Bukan di rumah kecil pinggiran kota. Melainkan di depan sebuah bangunan besar. Pagar tinggi. Lampu terang. Dan papan nama perusahaan yang berdiri kokoh di depan gerbang. Tulisan itu terlihat jelas, meski hanya sekilas tersorot lampu. Solihin turun dari motor. Membayar tanpa banyak bicara. Terima kasih, Pak. Siap, Mas. Motor itu pergi. Meninggalkan Solihin, berdiri sendirian di depan bangunan besar itu. Ia menatap sejenak ke arah dalam. Lalu, berjalan masuk. Begitu melewati gerbang, suasana langsung berubah. Beberapa orang terlihat masih bekerja meski sudah larut malam. Gudang di sisi kanan tampak aktif. Beberapa pekerja sedang memindahkan barang. Dan saat Solihin melangkah masuk lebih dalam, satu persatu orang mulai memperhatikannya. Namun kali ini, tatapan mereka berbeda. Bukan meremehkan. Bukan menilai. Tapi menghormati. Mas Solihin. Seorang pria menghampiri dengan langkah cepat. Nada suaranya penuh hormat. Solihin mengangguk kecil. Masih lanjut? Tanya Solihin singkat. Iya, Mas. Pengiriman besok pagi lagi disiapkan. Tapi ada sedikit kendala di bagian logistik. Solihin langsung berjalan. Langkahnya kini berbeda. Lebih tegas. Lebih pasti. Seolah tempat ini adalah dunianya yang sebenarnya. Apa kendalanya? Tanyanya sambil terus melangkah. Supplier yang kemarin minta revisi harga mendadak. Solihin berhenti. Berpikir sejenak. Jangan diambil kalau nggak masuk hitungan. Kita cari alternatif. Jangan sampai kita yang rugi. Pria itu langsung mengangguk. Siap, Mas. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk menunjukkan sesuatu.
bahwa Solihin bukan orang biasa di tempat itu. Ia terus berjalan melewati area gudang, menuju sebuah ruangan di dalam. Ruangan itu sederhana, tidak mewah, tapi rapi. Di dalamnya ada meja kerja, beberapa berkas, dan laptop yang masih menyala. Solihin duduk perlahan, menatap layar di depannya. Angka-angka, data, rencana, semua tertata. Ia membuka satu file, lalu file lainnya. Wajahnya fokus. Sangat berbeda dengan pria yang tadi duduk diam dan dihina di meja makan. Di sini, tidak ada senyum pahit, tidak ada tatapan menunduk. Yang ada hanya ketenangan dan kendali. Di luar ruangan, beberapa pekerja masih sibuk. Sesekali terdengar mereka menyebut namanya. Mas Solihin bilang gini. Mas Solihin minta itu disiapkan. Nama yang tadi terdengar kecil di rumah, kini terdengar penting di tempat ini. Namun anehnya, tidak ada satupun kemewahan yang melekat padanya. Tidak ada mobil mewah terparkir khusus untuknya. Tidak ada pakaian mahal. Tidak ada tanda-tanda ingin pamer. Seolah semua yang ia bangun di tempat ini memang tidak untuk diperlihatkan. Solihin bersandar sejenak di kursinya, menutup mata, menghela napas panjang. Malam itu, ia tidak sendiri. Ia tidak gagal. Ia tidak kosong, seperti yang mereka katakan. Tapi ia juga belum siap menjelaskan semuanya. Belum sekarang. Karena bagi Solihin, yang terpenting bukan pengakuan, bukan pujian, tapi hasil. Dan hasil itu belum waktunya untuk diperlihatkan. Namun satu hal yang pasti, apa yang sedang ia bangun sekarang akan segera menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang tanpa disadari akan menghubungkan kembali dirinya dengan orang-orang yang tadi meremehkannya. Dan saat itu terjadi, semua pertanyaan akan muncul. Semua penyesalan akan datang. Dan satu kalimat akan terngiang di benak mereka. Tangan menunjuk kanan. Sebenarnya, Solihin ini siapa? Beberapa hari setelah Lebaran, rumah besar itu tidak lagi seramai sebelumnya. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan santai. Yang tersisa hanya wajah-wajah tegang dan bisikan panik yang terdengar di setiap sudut ruangan. Semua bermula dari satu kabar. Kabar yang datang tiba-tiba dan langsung menghancurkan segalanya. Uangnya nggak bisa ditarik. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Rizky berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya pucat. Tangannya masih menggenggam ponsel. Apa maksudnya nggak bisa ditarik? Tanya ayahnya. Nada suaranya mulai naik. Rizky menelan ludah. Perusahaan yang kita invest ternyata bermasalah. Direkturnya kabur. Kalimat itu seperti petir. Semua orang saling menatap. Tidak percaya. Loh, bukannya kemarin katanya aman? Seseorang menyela. Itu kata mereka. Jawab Rizky pelan. Tante yang beberapa hari lalu paling vokal, kini duduk lemas di sofa. Berapa yang masuk ke sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Hampir semua. M.A. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seolah waktu berhenti. Semua? Suara itu hampir seperti bisikan. Rizky mengangguk. Dan dalam sekejap, dunia yang mereka banggakan runtuh. Tabungan, investasi, rencana masa depan. Semuanya hilang. Dalam hitungan hari, suasana rumah berubah drastis. Telepon berdering tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi. Beberapa dari bank. Beberapa dari relasi bisnis. Dan sebagian lagi dari orang-orang yang mulai menagih. Pak, ini soal pembayaran yang kemarin.
Kapan bisa dilunasi? Kami sudah menunggu cukup lama. Nada bicara yang dulu ramah, kini berubah dingin, menekan, tidak memberi ruang. Ayah Rizky mencoba menghubungi beberapa kenalan. Orang-orang yang dulu sering makan bersama, sering tertawa bersama, sering menyebut kata keluarga. Tapi kali ini, jawabannya berbeda. Maaf ya, Pak, kondisi lagi sulit juga. Atau mungkin coba cari solusi lain dulu. Beberapa bahkan tidak mengangkat telepon sama sekali. Satu persatu pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa artinya tidak punya tempat bergantung. Tante itu kini tidak lagi bicara lantang. Ia duduk diam, matanya sembab. Sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Ini gimana, yah? Suaranya lirih, penuh ketakutan. Kalau ini nggak segera selesai, kita bisa benar-benar jatuh. Ayah Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah sedang mencari jawaban yang tidak ada. Hari demi hari berlalu. Masalah tidak kunjung selesai. Justru semakin besar. Utang mulai menumpuk. Tekanan semakin kuat. Dan di tengah keputusasaan itu, untuk pertama kalinya, nama yang selama ini mereka abaikan mulai muncul. Solihin. Seseorang tiba-tiba menyebut. Semua menoleh. Kenapa? Tanya yang lain. Dia kan pernah kerja di bidang usaha begitu, ya kan? Rizky terdiam. Wajahnya berubah. Seolah baru menyadari sesuatu. Iya, katanya pelan. Dulu dia sempat bangun usaha sendiri. Tapi kan, gagal, sahut yang lain cepat. Kalimat itu menggantung di udara. Namun kali ini, tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menyindir. Karena kondisi mereka sekarang tidak lagi memberi ruang untuk meremehkan siapapun. Gagal, bukan berarti nggak ngerti. Suara ayah Rizky akhirnya terdengar. Pelan, tapi tegas. Semua terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat Solihin dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai orang yang kosong, tapi sebagai seseorang yang mungkin pernah melewati apa yang mereka alami sekarang. Dan mungkin tahu jalan keluarnya. Tapi, dia sekarang di mana? Tanya tante itu pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena jujur saja, tidak ada yang benar-benar tahu kehidupan Solihin sekarang. Mereka hanya tahu satu hal. Dia tidak sukses. Dia biasa saja. Dia tidak punya apa-apa. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Rizky menatap ponselnya. Ragu. Jarinya sempat berhenti di atas layar. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Mungkin gengsi. Mungkin rasa malu. Atau mungkin rasa bersalah. Karena ia tahu, beberapa hari lalu, ia adalah salah satu orang yang paling keras menertawakan Solihin. Namun keadaan memaksa segalanya berubah. Ia menarik napas dalam. Lalu berkata pelan, mau nggak mau, kita harus coba hubungi dia. Kalimat itu terasa berat, tapi juga satu-satunya harapan yang tersisa. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, roda kehidupan mulai berputar. Orang yang dulu mereka pandang rendah, kini mulai mereka cari. Orang yang dulu mereka tertawakan, kini menjadi kemungkinan terakhir. Dan tanpa mereka ketahui, langkah mereka menuju Solihin akan membawa mereka pada sebuah kenyataan yang jauh di luar dugaan. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi kesan angkuh di wajah keluarga itu. Yang ada hanya kecemasan dan harapan terakhir yang tersisa. Sebuah mobil berhenti di depan sebuah kawasan industri di pinggir kota. Rizky turun lebih dulu.
Disusul ayah dan ibunya. Mereka berdiri di depan gerbang besar. Pagar tinggi, bangunan luas, dan papan nama perusahaan yang berdiri kokoh di atasnya. Mereka saling berpandangan. Ragu. Ini, benar tempatnya? Tanya tante itu pelan. Rizky melihat kembali alamat di ponselnya. Lalu mengangguk. Iya, ini yang dikirim sama orang tadi. Orang dalam yang dulu pernah bekerja dengan Solihin. Orang yang, tanpa sengaja memberi petunjuk. Mereka melangkah masuk. Belum jauh berjalan. Seorang satpam menghampiri. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Rizky menelan ludah. Iya, Pak. Kami mau ketemu Solihin. Satpam itu langsung berubah ekspresi. Sedikit lebih serius. Sudah ada janji. Pertanyaan itu membuat mereka saling menatap. Janji? Mereka bahkan tidak tahu. Solihin ada di posisi apa di tempat ini. Belum, tapi kami keluarga, jawab ayah Rizky. Satpam itu mengangguk pelan. Silakan tunggu sebentar. Ia masuk ke dalam pos. Menghubungi seseorang. Beberapa detik terasa seperti menit. Suasana hening. Jantung mereka berdebar lebih cepat. Hingga akhirnya, pintu utama terbuka. Seorang pria berpakaian rapi keluar dengan langkah cepat. Ia langsung menghampiri mereka. Bapak ibu keluarga Mas Solihin ya? Nada suaranya sopan. Penuh hormat. Mereka sedikit kaget. Iya, jawab ayah Rizky. Silakan ikut saya. Tanpa banyak penjelasan, mereka diajak masuk. Langkah mereka pelan. Mata mereka mulai memperhatikan sekitar. Ruang kantor itu luas, bersih, modern. Beberapa karyawan terlihat sibuk. Namun yang membuat mereka terdiam adalah setiap mereka melewati orang-orang di sana. Beberapa dari mereka menyapa. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dan yang membuat mereka semakin bingung. Sapaan itu bukan ditujukan pada mereka, melainkan ke arah seseorang yang berjalan dari arah berlawanan. Langkah kaki itu tenang, teratur. Dan saat sosok itu semakin dekat, semua terasa seperti melambat. Rizky menegang. Tante itu membelalakan mata. Dan ayahnya terdiam. Karena sosok itu adalah Solihin. Masih dengan penampilan sederhana. Kemeja putih. Tanpa kemewahan. Namun, aura yang ia bawa berbeda. Sangat berbeda. Mas Solihin, meeting jam 10 sudah siap. Ujar salah satu karyawan sambil sedikit menunduk. Solihin mengangguk. Iya, nanti saya ke sana. Jawabannya singkat, tenang. Seolah itu hal yang biasa. Lalu, matanya beralih. Menatap ke arah keluarganya. Sejenak, hening. Tidak ada senyum langsung. Tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya tatapan tenang. Yang membuat mereka justru semakin canggung. Solihin, suara tante itu bergetar. Tidak lagi lantang. Tidak lagi menyindir. Kini, penuh keraguan. Solihin melangkah mendekat. Silakan duduk, katanya pelan, sambil menunjuk ruang tamu kantor. Mereka mengikuti. Masih dalam keadaan tidak percaya. Begitu duduk, tidak ada yang langsung bicara. Seolah semua sedang berusaha mencerna kenyataan di depan mata. Akhirnya, Rizky yang membuka suara. Dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Lin, ini tempat kamu kerja. Solihin menatapnya. Sejenak, lalu menjawab sederhana. Iya. Jawaban itu terasa menggantung. Karena jelas, ini bukan sekadar tempat kerja biasa. Tante itu menatap sekeliling ruangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini besar sekali. Solihin tidak menjawab. Ia hanya duduk tenang. Lalu ayah Rizky akhirnya berkata,
dengan suara yang berat. Solihin, kamu di sini sebagai apa? Pertanyaan itu adalah kunci. Ruangan kembali hening. Semua menunggu. Solihin menarik napas pelan, lalu berkata dengan nada datar, "Yang mengelola di sini, saya, Om." Seketika, semua terasa berhenti. Rizky menatapnya lekat-lekat, seolah tidak percaya. "Maksudnya, kamu?" Solihin mengangguk kecil. "Saya yang bangun usaha ini dari awal." Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras. Semua potongan cerita tiba-tiba tersambung. Kerja serabutan. Tidak tetap. Tidak jelas. Semua itu bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia sedang membangun sesuatu. Diam-diam. Pelan. Tanpa pamer. Tante itu menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Rizky menunduk. Tidak berani menatap. Dan ayahnya hanya bisa terdiam. Semua kata-kata yang dulu mereka ucapkan kini terasa kembali menghantam diri mereka sendiri. Kontras itu begitu nyata. Beberapa hari lalu, mereka menertawakannya, meremehkannya, menganggapnya tidak punya apa-apa. Dan hari ini, mereka duduk di hadapannya dengan satu tujuan, meminta pertolongan. Suasana berubah, tidak lagi canggung, tapi berat, penuh penyesalan. Akhirnya, dengan suara pelan, Rizky berkata, "Lin, kami butuh bantuan kamu." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Ego yang dulu tinggi, kini runtuh. Dan di hadapan mereka, Solihin hanya diam, menatap mereka satu persatu, tanpa marah, tanpa senyum kemenangan. Hanya tenang. Namun justru ketenangan itu yang membuat mereka semakin merasa kecil. Karena mereka tahu, kini posisi telah berubah. Dulu mereka yang merendahkan, sekarang mereka yang memohon. Dan di titik itu, semua akhirnya sadar bahwa mereka telah salah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Ruangan itu masih hening. Tidak ada yang berani bicara. Setelah kalimat itu keluar, "Lin, kami butuh bantuan kamu." Seolah semua harga diri yang dulu mereka jaga runtuh begitu saja. Rizky menunduk. Tangannya saling menggenggam. Gelisah. Tante itu, yang dulu paling keras suaranya, kini justru paling lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Solihin." Suaranya bergetar. "Maafkan tante." Kalimat itu keluar perlahan, berat, seolah setiap katanya membawa penyesalan yang selama ini tertahan. Solihin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, tenang, tanpa ekspresi marah, tanpa juga terlihat bangga. "Tante salah," lanjutnya. Kini suaranya semakin lirih. "Waktu itu, tante nggak tahu. Tante cuma lihat dari luar." Tangisnya pecah. Semua kesombongan yang dulu ia tunjukkan kini hilang tanpa sisa. Rizky ikut mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Gue juga minta maaf, Lin." Suaranya serak. "Gue terlalu gampang ngeremehin lo." Ia tertawa kecil, tapi pahit. "Padahal, gue yang gak tahu apa-apa." Ayahnya pun akhirnya bicara. "Solihin, kami benar-benar tidak tahu." Nada suaranya penuh penyesalan. "Kami menilai kamu hanya dari apa yang kami lihat." Solihin menarik napas pelan. Ia bersandar sedikit di kursinya, menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu membuatnya merasa kecil, kini duduk di hadapannya dengan hati yang hancur. Dan untuk beberapa detik, ia terdiam, seolah memberi ruang untuk semua perasaan itu. Lalu akhirnya, ia berbicara pelan,
Tapi jelas, aku nggak pernah marah. Kalimat itu membuat mereka semua terangkat sedikit. Kaget. Karena aku tahu, nggak semua orang bisa ngerti proses orang lain. Suasana kembali hening. Solihin melanjutkan. Yang kalian lihat waktu itu, memang cuma sebagian kecil dari hidupku. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum pahit lagi, tapi senyum yang tenang. Aku juga pernah gagal. Pernah jatuh. Bahkan mungkin lebih parah dari yang kalian bayangkan. Matanya sedikit menunduk. Sejenak. Seolah mengingat masa lalu itu. Tapi satu hal yang aku pegang sampai sekarang. Ia kembali menatap mereka. Kita nggak pernah tahu seseorang sedang berjuang sejauh apa. Kata-katanya sederhana. Namun, menghantam dalam. Tante itu menangis lebih keras. Menutup wajahnya. Rizky hanya bisa diam. Tidak ada yang bisa dibantah. Karena semua itu benar. Solihin lalu menarik napas. Dan akhirnya masuk ke hal yang mereka tunggu. Untuk masalah kalian. Semua langsung menatapnya. Penuh harap. Aku akan bantu. Kalimat itu. Seperti cahaya di tengah gelap. Tante itu langsung terisak. Terima kasih, Lin. Terima kasih. Namun Solihin mengangkat tangannya sedikit. Seolah ingin menahan. Tapi satu kata itu membuat mereka kembali tegang. Aku bantu, bukan karena kalian keluarga. Mereka terdiam. Bingung. Solihin melanjutkan dengan tenang. Aku bantu, karena aku tahu rasanya, berada di posisi kalian sekarang. Tidak ada nada menyindir. Tidak ada dendam. Hanya kejujuran. Dan itu justru terasa lebih dalam. Ia berdiri perlahan. Masalah ini bisa kita cari jalan keluarnya. Tapi ke depan. Ia berhenti sejenak. Menatap mereka satu persatu. Jangan pernah lagi menilai seseorang. Hanya dari apa yang terlihat. Kalimat itu mengunci semuanya. Tidak keras. Tidak marah. Tapi menusuk. Dan membekas. Tidak ada yang berani menjawab. Karena mereka tahu. Itu bukan sekadar nasihat. Itu pelajaran. Yang harus dibayar mahal. Beberapa saat kemudian. Suasana mulai sedikit mencair. Namun rasa malu itu masih ada. Dan mungkin akan terus ada. Sebagai pengingat bahwa mereka pernah salah. Menilai seseorang yang justru lebih kuat dari yang mereka kira. Solihin berjalan ke arah jendela. Menatap keluar. Melihat aktivitas di luar yang masih berjalan. Karyawan-karyawan yang sibuk. Usaha yang ia bangun. Dari nol. Dari diam. Dari luka yang tidak pernah ia ceritakan. Dan di belakangnya. Keluarganya yang kini mulai belajar. Untuk melihat dengan cara yang berbeda. Bukan dari penampilan. Bukan dari harta. Tapi dari perjuangan. Perlahan. Suara narasi menutup cerita. Tangan menunjuk kanan. Kadang. Yang terlihat paling biasa. Tangan menunjuk kanan. Justru menyimpan perjuangan paling luar biasa.